Ustadz, apakah kalau kita tadarusan di bulan Ramadan termasuk perkara bid'ah? Mas, tadarusan maksudnya gimana? Baca Quran. Baca Quran ya boleh, harus baca Quran bulan Ramadan. Maksudnya gimana tadarusan ini? Jadi gimana? Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar, tidak apa-apa. Mau belajar atau mempelajari ayat Al-Quran, mau tafsir misalnya, baca satu kemudian tafsirkan, ganti yang lain baca. Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian, kamu ya enggak, percuma, mending kita baca sendiri-sendiri. Kumpul di masjid baca sendiri-sendiri. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal. Ya, tapi kalau memang dalam rangka belajar enggak jadi masalah. Para ulama enggak jadi masalah, belajar bareng-bareng. Ya, ada yang membenarkan ya, atau dalam rangka mempelajari tafsir ayat tersebut, maka bacanya ganti-ganti atau satunya diperbaiki, yang lain mendengarkan ya. Ini enggak jadi masalah. Tapi kalau semuanya sama-sama pintar baca Quran tanpa ada pelajaran, kamu baca gantian, maka ini tidak ada contohnya. Mending dijauhi. Kalau ke masjid baca masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi penjelasan Ustadz Firanda yang menganjurkan untuk meninggalkan tadarus Al-Quran karena itu tidak dicontohkan oleh para sahabat dan Nabi, ini merupakan pernyataan yang sangat tidak benar, sangat keliru. Karena tadarus sebagaimana lazimnya dilakukan oleh penduduk Indonesia khususnya ketika sudah menjelang bulan Ramadan, membaca Al-Quran di malam hari, di sore hari, di pagi hari, di masjid-masjid dan di musola, itu diperintah oleh Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya dari Abi Hurairah yang berbunyi, majtama'a qaumun min fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi ta'ala. Tidaklah suatu kaum membacakan Al-Quran di suatu masjid, wa yatadarusuna bainahum, kemudian tadarus, menggunakan metode tadarus. Tadarus itu ya sudah maksudnya adalah mudarosah al-ma'rufah, tadarus yang sudah biasa dilakukan, yaitu sebagian orang membaca beberapa ayat dilanjutkan dengan yang lain untuk meneruskan bacaan yang pertama. Maka bagaimana? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah menurunkan ketenangan, wa wasiyathumur rahmah, dan akan diselimuti dengan rahmat kasih sayang dari Allah, wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh malaikat. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dengan sanad yang sahih ala syartil Bukhari wa Muslimin. Jadi jelas tadarus yang sudah kita ketahui bersama itu diperintah oleh Rasulullah. Baik, kita lihat bagaimana komentar para ulama tentang tadarus. Salah satunya komentar Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau juga mengatakan idarah bil Quran. Idarah bil Quran itu ya membaca Al-Quran dengan dengan bergantian. Ayyajtami'ah jama'atun yaqra'u ba'duhum asyran. Jadi ada seseorang, sebagian orang membaca 10 garis dari Al-Quran, au juz'an, atau 1 juz atau selainnya, summa yaskut, kemudian yang lain diam mendengarkan, wa yaqra' al-akhar min haitsu intahal awal, kemudian yang lain meneruskan bacaan yang pertama dari ayat yang sudah selesai. Summa yaqra' al-akhar, kemudian dilanjutkan oleh yang selanjutnya. Wa hadza jaizun hasanun, ini perbuatan yang boleh dan ini adalah bagus. Imam Malik pernah dikatakan tentang hal itu, beliau menjawab la ba'sa bihi, ini merupakan hal yang tidak apa-apa. Kemudian juga As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam salah satu kitabnya yaitu Al-Itqan, Zubdatul Itqan, beliau mengatakan idarah, baca Al-Quran dengan bergantian itu tidak apa-apa. Jadi ayat ro'a ba'dul jamaah kit'atan, sebagian orang membaca beberapa ayat, wa yaqra' tsumal ba'du kit'atan ba'da, kemudian yang lain meneruskan bacaan dari yang pertama. Ini tidak apa-apa. Bahkan menurut multaqa ahlu tafsir, perkumpulan ahlu tafsir di Timur Tengah, tadarus yang sudah kita ketahui bersama ini hukumnya mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Nah, kemudian setelah saya cek di beberapa video Ustadz Firanda, alasan juga yang membuat beliau mengatakan hal sedemikian adalah tadarus seperti yang sudah kita ketahui ini membuka pintu riya.
atau membuka pintu pamer dengan bacaan. Jadi seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita itu seperti itu, membuka pintu riya. Padahal ulama mentafsir tentang masalah membaca Al-Quran dengan menggunakan mic, dengan mengeraskan suara. Di sini dijelaskan bahwasanya menggunakan mic atau dengan mengaji dengan mengeraskan suara itu tidak baik kalau ada ketakutan kepada riya. Artinya kalau orang ini takut pada riya, takut pamer, maka lebih baik bacanya tidak usah dikeraskan, bacanya sendirian. Tapi kalau bagi orang yang tidak takut riya, maka yang lebih afdol dikeraskan, yang lebih afdol dikeraskan, kemudian yang lebih afdol dikeraskan dan menggunakan mic. Karena apa? Karena itu pahalanya lebih besar, karena di situ ada al-amal fihi aktsar, pekerjaannya lebih banyak, faedahnya menyeluruh, artinya orang-orang bisa mendengarkan dan juga akan mendapatkan pahala dari orang yang mendengarkan bacaannya. Wa naf'ul muta'addi afdal minal lazim, sedangkan manfaat yang menyebar itu lebih afdal daripada manfaat yang hanya untuk pribadi. Wali annahu yuqidu qalbal qari, dan juga bisa membangunkan hatinya orang yang membaca Al-Qur'an tersebut. Wa yajma' hammahu ilal fikri fi, dan bisa memfokuskan kepada Al-Qur'an. Wa yasrif sam'ahu ilaihi, dan bisa memfokuskan pendengarannya kepada Al-Qur'an. Wa yatradun nau, dan bisa menolak tidur, ngantuk. Wa yazidun nasyad, bisa menambah semangat. Wa yuqidu wairahu bin naimin, kemudian yang lain bisa semangat. Orang tidur bisa bangun dan bisa memberi semangat kepada orang. Nah, kalau ada niat seperti ini, maka jahar membaca Al-Quran dengan mic, dengan mengeraskan suara, ini jauh lebih utama daripada membaca dengan suara yang tidak keras. Jadi pernyataan Ustadz Firanda alasannya karena takut riya, alasannya karena membuka pintu riya, ini tidak benar, karena masih ditafsir oleh para ulama. Jadi bagi orang yang takut riya sebaiknya tidak usah pakai mic. Tapi bagi orang yang niatnya sudah seperti barusan, maka ini menggunakan mic, dikeraskan suaranya, jauh lebih utama daripada membaca sendirian. Kemudian yang kedua, alasannya beliau bahwa membaca dengan tadarus menggunakan mic, dengan mengeraskan suara, ini bisa mengganggu. Nah, kata-kata mengganggu ini kalau di kitab namanya taswis. Taswis itu ada waktunya. Jadi kalau sumpamanya jam 12 ke atas, ini waktunya orang istirahat. Maka kalau mengeraskan suara mungkin lebih baik tidak usah pakai mic yang sangat terlalu keras, yang sekiranya bisa mengganggu tetangga. Tapi kalau sudah tarawih sore hari, di pagi hari, ini tidak ada taswis, seperti yang sudah ada di dalam kitab Buyah, bahwa kalau ada orang membaca Al-Quran, jadi qaumun yaqra'un Al-Quran fil masjid jahron wa yantafi'una wa yatashawwashuna al-akhir. Jadi ada orang membaca Al-Quran di masjid dengan mengeraskan suara, sebagian terganggu, sebagian mengambil manfaatnya. Mana yang lebih besar manfaatnya? Kalau maslahahnya lebih besar, manfaatnya lebih besar, maka tidak apa-apa. Jadi kalau kita lihat, tadarus ini ada waktunya, ada sembarangan tadarus di waktu-waktu yang kebanyakan orang istirahat. Waktunya itu ya sudah isya, sudah taraweh, kemudian pagi hari, dan ini tidak mengganggu. Kemudian beliau juga mengatakan ini tidak khatam loh. Kalau dikatakan tidak khatam, wong yang tidak membaca ini tetap membaca, cuma pakai hati dan mendengarkan. Nah, itu pun dikatakan oleh para ulama, zikrul qalbi itu tetap mendapatkan pahala, yang seperti yang dikatakan oleh Ba'dus Sufiyah. Kemudian mendengarkan Al-Quran juga mendapatkan pahala. Jadi
Ini tidak masalah, bahkan ini merupakan perkara yang sangat baik dan bagus serta dianjurkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.